Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di siang hari ini kita berjumpa kembali di program klinik kita. Dan untuk hari ini kita akan mengangkat tema tentang Hari Kanker Sedunia. Nah, ini masih perbincangan terkait kanker karena pada tanggal 4 Februari sebagai peringatan Hari Kanker Sedunia dan kemudian 15 Februari atau 2 hari yang lalu ini sebagai peringatan Hari Kanker Anak gitu ya. Dan untuk berbincang tentang tema ini kita sudah bersama Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, ini kembali bicara tentang kanker. Ya. Suatu penyakit yang kita mendengar namanya saja sudah terasa mengerikan gitu ya, karena baru mendengar, apalagi yang pasien-pasien yang memang sudah didiagnosis kanker begitu ya, pasti ada banyak hal yang mesti dilakukan ya. Dan nah, untuk meningkatkan kewaspadaan kepada pemirsa, pada masyarakat semuanya, makanya kita hari ini berbincang tentang kanker ini gitu ya, dokter ya. Dan untuk tema tahun 2024 ini, tutup kesenjangan perawatan. Nah, ini nanti juga bisa disampaikan ke pemirsa, dokter, temanya kenapa peringatan Hari Kanker mengambil tema ini begitu ya. Apakah selama ini memang ada kesenjangan perawatan di antara para penderita kanker itu. Dan kita akan undang juga nanti pemirsa yang ingin bertanya, ingin bergabung, silahkan di 0271 6793000, SMS dan juga WhatsApp 0811 255 3000, waktu kita hingga pukul 2 siang nanti. Baik dokter, silahkan untuk awalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa MTA TV. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang tentang Hari Kanker Sedunia dan juga Hari Kanker Anak Sedunia yang kebetulan sama-sama jatuh di bulan Februari. Jadi kita memang sangat menyadari bahwa kanker ini, Mbak Ida, termasuk salah satu namanya catastrophic disease. Jadi penyakit katastrof. Itu apa? Itu penyakit-penyakit yang memang itu memerlukan perawatan, pengobatan yang lama dan bahkan yang sering berulang kali memerlukan kadang perawatan inap di rumah sakit. Sehingga ini memang bagi pembiayaan misalnya asuransi ini termasuk penyakit yang betul-betul membebani ya, membebani pembiayaan. Ini salah satunya adalah kanker, kemudian gagal ginjal, jantung, stroke, itu termasuk penyakit-penyakit yang digolongkan termasuk ini. Jadi katastrofi itu bencana gitu sebenarnya. Jadi memang itu betul-betul penyakit yang untuk sampai ini menegakkan diagnosa, kemudian penelaksanaan sampai penyembuhan, kemudian akhirnya itu pemantauan itu memerlukan waktu yang lama. Bahkan biasanya ketika seorang itu udah didiagnosa kanker, bahkan sampai akhirnya dinyatakan mungkin dalam detik sembuh, itu pun tidak langsung lepas. Biasanya seumur hidup berapa tahun, sekarang berkali tetap harus pemantauan, karena kita harus meyakinkan bahwa sel-sel kanker yang udah beredar itu tidak tumbuh lagi seperti itu. Jadi inilah mengapa perlu sekali ya kita ini memang dari semua lapisan masyarakat itu kita harus istilahnya meningkatkan awareness ya, kepedulian terhadap kanker ini, karena kejadiannya semakin lama itu semakin banyak ya, semakin banyak dari diantara anggota masyarakat di antara kita itu yang menderita kanker. Dan untuk kita sendiri di Indonesia yang kebetulan memang ya, dan notabene masih negara yang berkembang, ini memang kesadarannya juga masih termasuk kurang ya. Mengapa ini? Karena ini kan tema dunia ya Mbak ya, tema dunia, tentu saja kesenjangan ini sangat banyak. Kesenjangan apa? Kalau dilihat dari kacamata global itu antar negara sangat beda. Dengan negara yang maju dengan fasilitas lebih lengkap seperti itu sangat berbeda penanganannya dengan negara-negara yang sedang berkembang. Di satu negara sendiri itu sangat besar gapnya, kesenjangan antara orang-orang yang misalnya ekonomi tinggi ya, menengah, rendah, tinggi juga beda. Baik itu dari ekonomi maupun pendidikan terutama, karena kesadaran itu pun juga masih sangat kurang untuk sebagian besar lapisan masyarakat seperti itu. Sehingga ini yang betul-betul tantangan bagi kita semua ya. Bagaimana ketika untuk mengetahui adanya kanker ini
bisa diketahui seawal mungkin. Seperti tadi, karena ini suatu penyakit yang membutuhkan perawatannya sangat banyak, biaya juga sangat banyak. Ini akan lebih baik itu namanya itu prognosisnya atau itu harapan hidupnya itu akan semakin baik ketika diketahui secara awal, ya. Dan mengetahui secara awal ini harus betul-betul yang bersangkutan itu punya pengetahuan, ya, punya harus menyadari dulu. Ternyata kita itu pun di antara kita itu masih banyak yang kurang aware juga terhadap tubuh kita sendiri, ya. Ketika tubuh kita itu ada sesuatu yang berbeda, misalnya timbul benjolan seperti itu masih di antara kita itu masih enggak sakit, enggak apa-apa, ya, enggak ada keluhan, enggak apa-apa. Ya. Bahkan kadang ada masih banyak juga di antara elemen masyarakat itu ketika memeriksa malah wedi, engkau ndak ketahuan, engkau ndak seperti itu. Padahal itu justru itu yang harus kita mengertikan, bahwa ketika itu kita urusannya dengan kanker itu justru kita harus tahu gitu loh, harus tahu sedini mungkin kalau ada benjolan seperti itu, apakah ini kanker, apakah ini jinak seperti itu. Dengan mengetahui secara awal di stadium dini itu penyembuhan secara tuntas itu lebih besar, ya, dan tidak perlu macam-macam. Apalagi ketika stadium itu biasanya kalau di bawah masih 1/2, ketika memang belum ada penyebaran kemana-mana, itu cukup dengan operasi bersih selesai. Ketika diambil induknya udah selesai karena belum punya anak kemana-mana, namanya stadium 2 itu. Tapi ketika biasanya itu karena ditunggu, ditunda, ini berjalannya waktu itu kita juga itu gerilya terus, ya. Jadi salah satu yang kita harus ketahui, Mbak Ida, kita harus mengapa kok disebut cancer, ya. Mengapa kok penyakit ini disebut kanker ini? Kalau udah namanya kanker itu berarti ganas. Jadi bedanya apa? Jadi memang ketika ada benjolan itu kita harus tahu ada benjolan itu jinak apa ganas. Yang namanya tumor jinak itu biasanya secara umum, Mbak, kita bicara secara umum. Secara umum itu biasanya ada benjolan itu yang tumbuhnya lambat. Tumbuhnya lambat sampai bertahun-tahun ya cuma segitu-gitu aja gitu. Terus biasanya bentuknya itu teratur, ya. Bahkan kadang secara umum kayak ada kapsulnya, kayak ada bungkusnya gitu dan rata. Jadi halus, bentuknya juga teratur, dan kadang itu misalnya kita itu pegang gitu ada batas tegas dengan jaringan sekitarnya. Jadi ada batasnya. Bahkan kalau misalnya kayak namanya tumor jinak di payudara yang sering itu ketika kita pegang itu dia kadang jawabannya itu melintri. Jadi kayak bergerak apa? Karena memang itu apa? Jadi tidak terikat dengan jaringan sekitarnya. Itu salah satu ciri-ciri tumor jinak. Jadi ketika ada benjolannya itu biasanya ada batas tegas, ya, tumbuhnya juga lambat, itu bisa digerakkan seperti itu. Itu biasanya secara umum sifatnya jinak. Nah, sebaliknya dengan itu, ketika ada benjolan itu kok bentuknya kadang tidak teratur gitu kan. Kemudian digerakkan tidak bisa, kok kayak kelet, ya gitu, ya. Kelet dengan jaringan di bawahnya atau di sampingnya atau dengan kulit di atasnya, ya, itu jadi itu ada salah satu kecurigaan ada keganasan. Kenapa kok disebut cancer? Cancer itu kalau dulu ada zodiak, ya. Zodiak Cancer itu lambangnya binatang kepiting, ya. Kepiting itu punya kaki banyak, kemudian capit seperti itu disebut cancer karena mengakar, ya. Jadi secara umum itu yang tumor ganas itu ada benjolan, terus kemudian ada jonjot yang perkembangannya itu meluasnya itu merangsek ke jaringan sekitarnya. Kenapa itu sehingga susah digerakkan. Itu salah satu tanda kalau ada benjolan itu merupakan tumor ganas atau kanker. Jadi kalau udah namanya kanker atau cancer itu ya berarti itu udah ganas, karena itu kanker itu tumor ganas seperti itu, ya. Kalau tumor jinak ya tumor jinak biasa. Jadi inilah yang harus kita. Nah, kalau udah benjolan yang udah susah digerakkan tadi itu secara umum berarti dia udah menyebarnya ke jaringan sekitarnya, ya. Karena ini juga kita tahu kenapa kok ini bahayanya kanker, ya. Bahayanya kanker, jadi kanker itu bahayanya nanti ketika udah stadium lanjut dia akan mempunyai anak sebar, atau dalam kedokterannya namanya metastase, ya. Jadi memang salah satu bedanya tumor jinak itu dia ya mandek di situ aja, dia tumbuh di yang tempatnya ada. Kalau yang tumor ganas itu adalah tumbuhnya lebih cepat dan ikatan satu sel dengan yang lain itu rapuh.
Istilahnya kalau Jawanya itu meprol ya, meprol atau moprol. Jadi gampang lepas. Gampang lepas. Inilah yang menyebabkan ketika karena tubuhnya banyak, yang pinggir-pinggir itu nanti akan gampang lepas. Lepas itu yang dia kalau di lokal dia akan masuk ke jaringan sekitarnya. Kalau dia itu dekat dengan pembuluh darah, yang sel-sel lepas ini nanti akan merangsek ke pembuluh darah. Kemudian dia akan lepas dibawa ke aliran ke pembuluh darah. Juga bisa kebawa oleh cairan limfe. Dia akan masuk ke aliran getah bening. Inilah nanti di mana dia nanti sel yang lepas ini akan hinggap, disitulah nanti akan tumbuh anaknya. Dan biasanya yang paling sering dihinggapi itu adalah organ-organ yang memang dia akan jadi lalu lintas ya, misalnya paru-paru, karena semua udah darah kan nanti akhirnya lihat paru-paru, biasanya berhenti di paru-paru jadi anak sebar. Kemudian liver juga dari liver itu kemasukan dari darah-darah dari organ pencernaan semua juga nanti bisa masuk ke sana. Kemudian otak, kemudian tulang, itu adalah organ-organ yang biasa menjadi lokasi anak sebar dari kanker yang penyebarannya lewat darah. Ada juga nanti yang penyebaran lewat getah bening. Kalau lewat getah bening nanti dia akan tumbuh di kelenjar-kelenjar getah bening yang di sekitarnya. Ya, misalnya ada kanker payudara, itu salah satu penyebarannya itu yang lewat getah bening. Kadang nanti ada benjolan-benjolan juga di ketiak. Ya, ketika ada orang dengan kanker payudara kok di ketiak juga ada benjolan. Nah, itulah di situ ada itu nanti salah satu curigai ada keganasan anak sebarnya. Nah, ini anak sebar ya. Inilah yang kadang yang menimbulkan gejala, kadang sampai mungkin penderitaan ya bagi pasien itu ketika sudah ada anak sebar ini. Kalau misalnya satu tempat, kalau misalnya itu di liver nanti akan jadi gagal liver, jadi kuning gitu seperti ya. Kemudian di paru-paru akan menimbulkan sesak nafas, kemudian di otak juga kadang menyebabkan koma, menyebabkan kejang dan sebagainya seperti itu. Jadi gejalanya akan sesuai dengan organ mana yang tumbuh seperti itu. Baik, jadi tadi memang salah satu bentuk kepeduliannya itu tadi dengan segera memeriksakan jika di tubuh kita ada benjolan. Kita harus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat itu tahu bahwa kalau ada benjolan itu jangan disepelekan. Untuk untung-untungan saja lah, lebih baik kecil istilah gitu ya. Datang dulu ke dokter, konsulkan apakah ini kira-kira jinak, apakah ganas seperti itu, sehingga untuk tindak lanjutnya itu jelas seperti itu. Itu pun datangnya misalnya yang pemakai BPJS itu juga ke Vaskes tingkat 1 tetap ya. Inilah juga yang salah satu tadi Mbak Ida. Jadi karena ini termasuk penyakit yang katastrofik tadi ya, memang butuh perawatan yang lama, juga biaya yang sangat banyak. Ini sangat pentingnya kita memang punyai istilahnya pengaman ya, istilahnya penanggung biaya, seperti pentingnya seperti sekarang ini asuransi kesehatan seperti BPJS ini sangat-sangat membantu dengan adanya kasus-kasus seperti kanker ini, karena semua nanti asal kita itu ngambilnya sesuai dengan jatahnya, sesuai dengan kelasnya, itu insya Allah semua gratis ya, dari kalau memulai operasi, dari bestral atau radiasi, kemoterapi dan sebagainya itu bisa ditanggung BPJS. Baik. Nah, kalau yang terkait katastrofik ini tadi, ini kan berarti perlu pengobatan yang lama. Nah, yang terjangkau dengan pengobatan BPJS itu apa saja ini, dokter? Kalau yang hampir semua masuk, termasuk obat-obat operasinya, kemudian kalau misalnya perlu kemoterapi, kemudian radioterapi atau bestral, semua masuk, asal memang itu ditempuh sesuai jalur yang ditentukan oleh BPJS ya. Jadi memang juga biasanya nanti kalau BPJS juga harus sesuai jalur ya, kemudian datang dulu ke vaskes primernya, ke vaskes pertamanya, nanti untuk kalau dengan memang dokter itu memang ini kecurigaan keganasan, nanti akan dirujuk ke spesialis yang memang sesuai dengan kankernya ya. Kadang mungkin apakah ini apakah penyakit dalam, apakah penyakit bedah onkologi atau ke objin yang onkologi sesuai dengan jenis kankernya seperti itu. Nah, tadi kan tahap awal untuk kita menyadari ada tidaknya kanker tadi ada benjolan begitu ya. Tapi kan juga ada kanker yang memang di dalamnya kita nggak tahu. Ada benjol misalnya di otak atau mungkin nasofaring, usus kayak gitu ya. Jadi memang kita awal juga dulu Mbak. Jadi memang tidak semua
kanker itu ada benjolan, tergantung kankernya. Ada kanker darah. Oh iya. Kanker darah itu memang Beda lagi gejalanya kanker ya. darah itu leukemia, kemudian itu tuh kemudian itu kanker yang memang kelainannya itu di pabrik darahnya, yaitu di sumsum tulang ya, di sumsum tulang, di pabrik darahnya itu memang terjadi suatu perubahan sifat dari selnya, sehingga selnya itu akan memproduksi sel darahmu. Tergantung selnya, apakah kankernya sel darah putih, apakah sel darah merah, apakah itu kan beda. Ini nanti akan banyak dilepaskan ke darah itu sel-sel yang masih muda. Sel-sel kanker darah itu biasanya yang keluar tuh selnya besar-besar, selnya intinya besar-besar, tua dan masih muda. Sehingga ini nanti bisa kelihatan dari kalau dilihat di hapusan darah itu tidak seperti sel yang biasanya seperti itu. Jadi kemudian tadi yang sifatnya tumor atau kanker yang bentuknya solid, jadi padat, itu biasanya dari jaringan-jaringan tubuh yang lain yang selain darah itu akan. Lah benjolan-benjolan tadi memang kalau yang luar kelihatan lah. Kalau yang biasanya kalau benjolan itu yang di dalam tubuh itu akan muncul keluhan-keluhan akibat, misalnya kalau itu organ yang saluran akan menimbulkan gejala sumbatan ya, misalnya adanya tumor di usus gitu ya, kok ada gangguan di usus besar misalnya, harusnya BAB lancar kok enggak bisa BAB. Sebenarnya enggak sembelit, kotorannya enggak keras tapi kok susah keluar, seperti itu berarti ada hambatan. Jadi benjolan di dalam saluran itu, organ dalam itu akan menimbulkan sumbatan. Atau misalnya itu misalnya di prostat itu kalau ada membesar dia akan menutup saluran kencing. Kok kencingnya mulai tidak lancar ya. Untuk bapak-bapak atau pria yang usia umur di atas 60 tahun ketika udah ada kencingnya mulai tidak lancar, ini berarti ada suatu penyempitan ya, itu berarti ada desakan. Nah itu biasanya dari prostat. Jadi itu kalau di dalam tubuh itu dari keluhan-keluhan yang muncul, lah itu nanti keluhan akan ditindaklanjuti. Atau misalnya kalau misalnya di otak itu adalah suatu organ yang jaringannya sangat lunak, jaringan otak itu sangat lunak, jaringan saraf itu ya, kalau kita kan lihat kalau makan otak binatang seperti itu, ketika ada massa yang keras yang itu mendesak, akan timbul gejala-gejala penekanan, misalnya pusing yang berat, akhirnya muntah-muntah, kemudian sampai mungkin tergantung juga lokasinya, karena otak itu kan ada area-areanya Mbak. Jadi misalnya di belakang itu pusat penglihatan, mungkin ada tiba-tiba kok nggak bisa melihat, tiba-tiba ada penglihatan, kemudian atau mungkin di kiri ini ada pusat untuk berbicara, ada gangguan seperti itu. Jadi atau di pusat di dekat telinga kok ada tidak bisa mendengar. Nah itulah, jadi akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Kalau otak ya nanti mungkin ada CT scan dengan MRI untuk mengetahui apakah ada gejala-gejala pendesakan itu seperti itu. Jadi insya Allah biasanya kalau ada sesuatu keluhan kan yang menetap ya, dengan kalau pusing biasa mungkin istirahat, makan, minum, kemudian minum obat pusing, selesai. Ini ada pusing kok tidak segera sembuh-sembuh ya, gitu. Bahkan terjadi mungkin jalan ada gangguan keseimbangan karena mungkin mendesak ke otak kecil seperti itu. Nah itu nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi insya Allah kalau dengan adanya gejala-gejala apapun yang itu kok persisten itu menetap, diobati seperti biasanya kok tidak sembuh-sembuh, berkepanjangan, itu biasanya memang kita juga dari vaskes primer akan merujuk ya. Lah itu nanti di rumah sakit itu nanti yang istilahnya kompetensinya untuk pemeriksaan yang lebih lanjut, apakah pemeriksaan tambahan kalau di proja dengan adanya di USG, atau di CT scan dan sebagainya lanjutnya. Baik ya, nanti dilanjutkan di sesi yang kedua dokter ya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di program Klinik Kita. Ya, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kembali di Klinik Kita, dan kita masih membahas tentang kanker kaitannya dengan peringatan Hari Kanker Sedunia 4 Februari dan juga Hari Kanker Anak 15 Februari. Ya, Dokter Parwanti, nah ini kan sudah ada peringatan Hari Kanker Sedunia gitu ya, tapi juga ada Hari Kanker Anak. Berarti apakah memang ada hal yang berbeda begitu antara
yang kanker dewasa, kanker anak, begitu? Ya, jadi memang kanker ini tidak pandang bulu Mbak Ida ya. Jadi setiap umur itu memang tidak lepas dari Risiko ini. risiko dengan kanker. Memang secara umum itu yang disebut cancer age ya, cancer jadi umur kanker orang risiko kanker tinggi itu 40 tahun 50 tahun ke atas itu sering-sering disebut cancer age. Jadi misalnya ada orang dengan benjolan tidak nukan ketika umur di atas 50 tahun itu biasanya cenderung arah keganasan ya. Jadi memang kadang makanya 50 tahun ke atas itu disebut itu. Tapi ternyata ada kanker-kanker itu yang justru kadang memang sering didapatkan pada usia-usia anak ya. Bahkan itu misalnya yang paling sering itu leukemia ya. Leukemia banyak didapatkan pada anak kecil, kemudian kanker saraf ya, jadi kanker otak ya, kemudian kanker ginjal, kanker mata ya. Ada kanker mata itu yang justru malah sering pada anak, namanya retinoblastoma. Retinoblastoma ini kankernya memang pada retina. Ya, retina itu ciri khasnya itu ketika ada anak ya, ada anak itu di anak kan ketika pupil mata yang kecil itu ya, itu kan kita kan sering normal itu hitam. Ketika pada anak kecil dilihat kok kayak mencorong kayak mata kucing itu ya, itu justru itu tanda keganasan. Ciri khasnya retinoblastoma itu pada anak mata itu kelihatannya bukan hitam, jadi malah kelihatannya kayak mencorong gitu ya, kayak mata kucing ketika di kegelapan itu kan mencorong itu. Nah, itu salah satu ciri khas ketika ada kanker ganas pada mata pada anak seperti itu. Kemudian juga kanker dari ginjal itu juga pada anak juga sering. Jadi limfoma itu kanker getah bening juga pada anak. Jadi memang ada kanker-kanker tertentu itu justru sering didapatkan pada anak. Dan memang anak ini karena anak kan masih masa depannya masih panjang, masih dari ini memang suatu juga harus ditingkatkan juga bagaimana terutama ini peran orang tua ya, peran orang tua bagaimana agar ketika ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang mengarah pada kanker pada anak itu segera mendapatkan penanganan secara dini dengan baik. Baik, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan ini dari Ibu Saru yang ada di Jebres, Solo. Dokter izin bertanya, neurofibrom itu apakah termasuk jenis kanker atau tumor? Bagaimana cara pencegahan atau menghambat agar tidak terjadi penyebaran? Ya, kalau neurofibroma itu ya tumor jinak ya. Jadi biasanya kalau dari namanya itu kita sudah tahu jenis ganas tidaknya. Jadi kalau misalnya itu cuma jaringan kemudian ada ma istilah gitu ya, tambah ma itu tumor jinak. Misalnya jaringan lipom itu kan lemak ya, kemudian lipoma itu tumor jinak lemak, misal seperti itu. Beda fibroma dari jaringan ikat, tumor dari jaringan ikat. Kalau ganas itu kalau itu dari jaringan ikat itu akan namanya ada sarkomanya. Jadi kalau memang fibrosarkoma itu yang ganasnya. Kalau dari jaringan epitel itu namanya karsinoma. Itu dari namanya gitu loh, jadi istilah. Jadi kalau dokter sudah mengeluarkan diagnosanya itu dilihat dari istilahnya. Kalau ganas biasanya ada sarkoma atau karsinoma itu ganas. Tapi kalau neurofibroma, lipoma itu mioma itu tumor yang jinak. Seperti itu. Ya. Itu masuk tumor tapi jinak. Kalau dari ini tumor jinak. Terus cara pencegahan atau menghambat agar tidak menyebar? Kalau tumor jinak tidak menyebar. Hanya memang kadang neurofibroma ini tumbuhnya banyak kadang ya. Kadang jadi memang ada benjolan kecil-kecil yang banyak pada tubuh, tapi itu sebenarnya kalau dilihat dari sifatnya itu jinak, tapi memang tumbuhnya di beberapa tempat seperti itu. Tapi bukan penyebaran dari satu anak-anak itu tidak, memang tumbuhnya banyak di beberapa tempat seperti itu. Kita sering melihat ada orang banyak sekali benjolan kecil-kecil seperti itu, ini neurofibroma itu. Dan itu bisa juga kalau ke dokter gitu penanganannya seperti apa? Bisa dihilangkan operasi? Iya, kalau memang besar dioperasi kan. Yang kecil-kecil kadang bisa dikotor mungkin kan itu. Jadi pembedahannya, tetap diambil ya, tetap diambil, seperti ambil. Ya, baik. Ya tetap biasanya suatu penanganan itu kan ada pertimbangannya Mbak Ida. Jadi bagaimana alasannya? Biasanya kalau tumor jinak itu salah satu selain itu memang
kalau tidak mengganggu fungsi tubuh itu juga alasan estetika ya, seperti itu. Jadi nanti biasanya nanti dokter akan menentukan apakah langkah-langkahnya itu apakah dengan pembedahan secara umum, apakah pembedahan yang yang kadang ada tumor kecil-kecil yang ada tangkainya seperti itu, kadang tidak pembedanya dengan pisau, kadang mungkin dengan kayak di cutter itu kan udah bisa diambil seperti itu. Ya baik, agak ngeri ya dokter ya. Dengarkan ini. Ya Allah. Tapi yang jelas ini Mbak Ida, kita juga salah satu untuk kita memberikan pengertian kepada saudara kita semua bahwa tentang istilah operasi. Jadi kadang kita di antara masyarakat kita itu namanya istilah operasi itu sudah suatu momok dulu. Bahkan ketika ada pemahaman yang iso ojo operasi seperti itu, seolah-olah ketika operasi itu langkah terakhir. Padahal gitu ya. Justru ketika kita itu menghadapi suatu tumor, suatu benjolan, ketika benjolan itu memang kita curiga ini keganasan, tapi masih stadium awal, itu justru operasi itu langkah utama. Jadi justru dengan operasi ini kita akan segera ngambil induknya, kemudian selesai gitu. Kalau itu masih tahap awal. Tapi ketika udah lanjut, kadang justru masih sudah istilahnya inoperable, memang tidak bisa dioperasi seperti itu karena udah nyebar kemana-mana, lengkap kemana-mana. Itulah kadang pilihan operasi tidak jadi pilihan. Tapi kemo ini tadi. Ya, jadi justru makanya ini kita harus mengetahui dulu. Kalau memang suatu penyakit ada tumor-tumor itu yang memang dokter itu ini masih stadium awal, dengan operasi ini akan diharapkan kesembuhannya bagus, itu justru malah operasi itu langkah utama. Ini yang harus kita pahamkan bahwa operasi itu bukan suatu yang justru ya bisa ojo operasi gitu. Tergantung kasusnya apa seperti itu. Jadi kalau memang itu kasus-kasus yang memang ini jelas tumor ganas yang kalau nanti menyebar seperti itu, ketika masih stadium awal, operasi itu adalah justru pilihan terapi yang utama seperti itu. Baik, kalau yang neurofibrum ini misalnya ini tadi kan mungkin banyak gitu ya, benjolannya banyak, dan yang banyak ini tadi lambat pertumbuhannya, tapi kemudian ada juga yang dalam satu waktu di satu titik itu lebih cepat pertumbuhannya. Ya, jadi kadang salah satu yang dari harus makanan kita juga pengaruh itu. Harus kita pahami Mbak Ida. Jadi ketika kita punya benjolan itu, jadi benjolan-benjolan itu kadang ada suatu yang memicu untuk tumbuh. Misalnya sering dapat perlakuan, dapat trauma, misalnya sering dipencet-pencet, yang sering dapat gesekan-gesekan seperti itu juga kadang tumbuhnya beda ya, seperti itu. Nah, kalau memang kadang ada pertumbuhan yang lebih cepat, itu untuk memastikannya nanti ketika habis operasi nanti diperiksa PA ya. Semua benjolan-benjolan yang diambil itu memang diharapkan setelah operasi itu tetap, meskipun secara klinik kita kelihatannya sifatnya jinak, itu kita harus memastikan dulu nanti tetap di PA, dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk mengetahui apakah sel-selnya itu sel-sel jinak benar ataukah ada sel-sel keganasan. Itu nanti untuk menentukan apakah langkah operasi ini udah selesai gitu loh. Kalau memang jinak, operasi hamil udah selesai. Tapi ketika terjadi ganas nanti ada tindak lanjutnya, mungkin perlu kemoterapi dan sebagainya, karena kita apakah yakin apa tidak ada penyebaran apa tidak seperti itu. Baik, jadi jaringan yang diambil tadi diperiksa gitu. Iya, dikirimkan ke laboratorium. Itu juga termasuk fasilitas dari rumah sakit yang biasanya nanti dikirim ke, termasuk di rumah sakitnya apakah ada labnya apakah tidak. Kalau tidak nanti kirim keluar ya, bisa ke UNS atau ke lab yang lain seperti itu yang ada dokter patologi anatominya. Baik. Nah, lagi tentang kanker anak tadi dokter, mungkin tadi kan macam-macam, ada kanker darah, retina, terus kanker ginjal misalnya. Nah, kalau yang banyak juga anak-anak yang kanker darah ini tadi, mungkin yang bisa dirasakan oleh anak itu apa ya, kita curiga oh ini kok mengarah ke sana, atau mungkin ada yang bisa dilihat secara kasat mata begitu. Yang sering kadang misalnya misalnya untuk anak-anak dengan kanker darah, biasanya kan memang kalau dulu pemahamannya itu misalnya leukemia, sel darah putih itu darah putihnya makan darah merah, sehingga terjadi anemia. Itu memang ada penekanan Mbak. Jadi di pabrik, di sumsum tulang itu kan ketika di pabrik darah putihnya itu sangat aktif, sangat bekerjanya sangat banyak, sehingga yang memproduksi darah merah itu tertekan ya, sehingga
produksi darah merahnya kurang sehingga memang terjadi penekanan, sehingga terjadi anemia seperti itu. Jadi biasanya memang selain itu juga trombositnya juga kurang, itu turun juga, karena sehingga selain sel darah putih yang sel-sel lainnya biasanya akan relatif tertekan ya pertumbuhannya, karena itu suatu kayak apa ya, mungkin kayak kompetisi ya. Kalau kompetisi karena yang satu sangat dominan, yang lain tertekan. Yang paling sering itu terjadi gejala-gejala perdarahan ya, misalnya sering lebam-lebam atau mimisen seperti itu ya. Itu berarti ada mungkin karena adanya trombosit yang sangat rendah. Seperti nanti dipastikan apakah ini dari leukemia, apakah dari mungkin yang murni kelainan trombosit seperti itu. Kemudian juga tadi gejala anemia itu juga. Nah, biasanya berarti kadang juga lemas-lemas gitu badannya ya. Iya, jadi kan itu juga nanti kan ada yang secara pastinya nanti dari hapusan darah, Mbak. Ya. Jadi ada pemeriksaan darahnya. Ketika mungkin kadang suatu sering terjadi tidak diketahui tidak sengaja. Misalnya sebenarnya ini misalnya ada panas, demam, ya kemudian dicek darah rutin, loh kok ternyata sel darah putihnya sampai 30.000, misal seperti itu, kan normalnya cuma sampai 10.000 ya, misal darah putih itu. Kok sampai sel darah putihnya ternyata 30.000. Lah ini untuk memastikan dilihat sel-selnya, gambaran sel-selnya itu seperti apa, apakah ada sel-sel yang sifatnya sel-sel muda. Kemudian untuk memastikan lagi nanti ada pemeriksaan di sumsum tulangnya. Jadi diambil sumsum. Iya. Jadi diambil dari sumsum tulangnya itu diambil contohnya, sampelnya. Jadi gitu kan. Ya, ini baru pemeriksaannya udah sakit ya dokter ya? Iya, karena yang diambil biasanya yang di tulang pinggul, ya tulang pinggul itu nanti yang diambil untuk diambil sampelnya untuk dari bagaimana keadaan pabriknya gitu. Pabriknya kan biasanya di tulang-tulang pipih, Mbak, biasanya ya. Pabrik tulang pabrik rusuk. Iya, di tulang ya, tapi yang biasa diambil ya ini yang dekat dengan kulit itu kan biasanya di tulang pinggul itu kan dekat dengan. Baik. Itu yang tentang leukemia ya. Kalau mungkin sebagai orang tua itu apa yang mesti diperhatikan dokter kaitannya ini supaya tetap kewaspadaannya lebih gitu. Ya biasanya nanti ketika kita dari ada anak itu memang harus betul-betul diperhatikan. Ya biasanya nanti dari dokter yang merawat juga ya, nanti tetap ada bagaimana ini termasuk makanan-makanan yang harus dikonsumsi. Biasanya memang anak ini tetap harus ya gizi yang sehat, yang seimbang, dijauhkan dari makanan-makanan yang junk food, yang banyak kimia-kimia seperti itu. Juga kadang ini karena biasanya anak dan ini kan imunnya juga kadang rendah ya, biasanya tetap harus juga dijaga dari lingkungan yang tidak sehat seperti itu. Dan biasanya nanti ada komunitas-komunitas ya, Mbak ya. Biasanya kalau misalnya seperti ini tuh banyak sekali ya, misalnya udah periksa di rumah sakit itu biasanya itu udah ada kumpulan orang tua dengan anak yang penderita leukemia. Lah itu di situ nanti bisa sharing-sharing seperti itu kan, tukar pengalaman gitu untuk saling menguatkan seperti itu. Yang jelas kalau udah nanti diikuti apa yang disarankan dari dokter yang menangani, karena itu akan ada pemeriksaan secara berkala ya, seperti itu. Baik. Kalau ini yang juga kerap terjadi di anak tuh kanker tulang juga ya, dokter? Ya kanker tulang juga bisa ya, kanker tulang biasanya namanya osteosarkom ya. Kalau ada sarkom itu biasanya memang ganas ya. Kanker tulang juga sering pada anak itu. Jadi ketika ada benjolan ya di tulang, ada benjolan itu yang apa, benjolannya yang tidak biasanya keras ya, dan itu juga nanti apa, adanya kanker di tulang ini kadang juga bisa menyebabkan namanya fraktur patologis. Jadi dengan trauma yang tidak berat tapi bisa menyebabkan patah tulang seperti itu juga bisa. Yang jelas setiap ada benjolan lebih baik diperiksakan dulu, dipastikan apakah ini jinak atau ganas seperti itu. Baik. Nah, tadi kembali menyinggung yang pengobatan tadi dokter, penanganan ya, yang ada operasi, ada kemoterapi, ada radioterapi. Nah, ini sebetulnya mungkin perbedaannya apa dan penggunaannya seperti apa? Apakah mungkin satu pasien itu bisa tiga-tiganya dilakukan tindakan ini? Itu memang nanti lebih spesifik itu nanti memang dari dokter spesialis rumah sakit yang memberikan per kasusnya beda-beda ya, Mbak ya. Tapi yang jelas biasanya langkah pertama itu memang setelah operasi itu kalau memang dicurigai memang operasi ini sudah ada anak sebar ya, jadi memang udah ada istilahnya penyebaran di tempat lain, misalnya dari
dari stadiumnya dilihat udah stadium 3, misal stadium 3 itu berarti udah ada penyebaran di sekitarnya. Kalau udah stadium 4 itu udah penyebaran di tempat jauh. Misalnya tadi dokter kan tidak bisa melacak semua ini nanti di mana lah untuk mengantisipasi adanya yang udah nyebar kemana-mana. Itu biasanya kalau itu penyebaran jauh itu yang bisa ya dengan kemoterapi. Kemoterapi itu pengobatan dengan obat. Namanya kemo itu zat kimia ya, kemo itu dengan obat kimia, dengan obat. Jadi memang kalau namanya kemoterapi itu pengobatan dengan obat anti kanker yang dari berbentuknya obat. Itu biasanya yang paling sering itu yang biasanya nanti terus diinfuskan ya. Jadi memang ini obat ini nanti akan masuk, kalau lewat darah kan bisa lewat seluruh tubuh. Jadi tapi yang perlu kita ingat bahwa ini adalah namanya obat kanker, itu obat yang untuk membunuh sel ya, membunuh sel kanker tadi. Jadi memang kadang ada efek-efek samping. Jadi misalnya yang paling sering terjadi itu rambutnya jadi rontok seperti itu, karena termasuk pangkal rambut itu kan yang aktif ya, jadi itu sel-sel yang masih aktif berkembang itu biasanya kena efeknya, kena efek dari obat kemoterapi ini, sehingga biasanya ada rontok seperti itu, suatu efek samping yang biasa. Kalau kemoterapi itu kemoterapi dengan obat kimia. Kalau yang radioterapi, orang kita bilang bistra, itu memang dengan sinar bilang laser itu ya? Bukan laser, dengan sinar X ya, dengan sinar itu, dengan sinar itu anukan dengan sinar itu ya. Jadi radioterapi itu dengan sinar radioaktif, dengan sinar radioaktif itu biasanya dengan lokasi yang dekat dengan kulit ya. Jadi memang lokasinya gitu ya? misalnya pada tumor-tumor di dekat-dekat permukaan, lah itu dengan terapi itu sinar itu, karena sinar ini juga sangat merusak. Jadi biasanya juga hitam itu ya kulitnya. Ya, dan ini bisa jaringan-jaringan yang sehat kalau terkena juga bisa ikut rusak. Makanya ini biasanya untuk kanker-kanker yang lokasinya permukaan seperti itu, jadi bisa dijangkau lewat tanaman. Ada juga nanti mungkin dengan sekarang dengan nuklir dan sebagainya banyak penyebaran nanti ya. Tadi yang jelas ini banyak sekarang dengan adanya perkembangan zaman akan tambah nanti penemuan-penemuan pengobatan yang baru. Baik, tidak terasa ini dokter hampir di akhir acara. Silakan pesan-pesannya untuk pemirsa semuanya kaitannya dengan peringatan Hari Kanker. Ya jelas. Kita harus mengetahui bahwa karena kanker ini ada sesuatu yang memang sekarang ini masih dianggap suatu penyakit yang memang bukan dianggap, yang betul penyakit yang memang termasuk harapan hidupnya itu kalau ini terlambat penanganannya adalah memang kecil ya. Tapi makanya ini salah satu yang harus kita giatkan, kita beritahukan kepada saudara kita semua bahwa bagaimana dengan adanya kanker ini kita bisa, kalau bisa mencegah ya, kita bisa mencegah dengan pola hidup yang sehat ya. Kemudian menghindari faktor-faktor karsinogen itu zat-zat yang menyebabkan kanker, baik itu mungkin paparan-paparan jadi polusi, radiasi, kemudian dari infeksi juga bisa menyebabkan zat-zat kimia yang tidak diperlukan itu jangan sampai itu masuk ke tubuh kita ya. Misalnya kalau makanan-makanan dengan warna-warna yang buatan, kemudian bumbu-bumbu kimia itu kita jauhkannya, jangan sampai itu. Makanan yang alami yang dengan 4 sehat itu yang gizi seimbang, kemudian juga jauhkan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, mungkin yang paparan-paparan polusi itu juga ya. Kemudian ini bagaimana ketika itu kita tahu sejak awal kita tangani ya, sedini mungkin kita awal. Kalau perlu melakukan pemeriksaan screening ya. Untuk wanita ketika untuk kanker leher rahim screeningnya dengan pap smear. Kemudian untuk payudara screeningnya dengan sarari atau dengan pemeriksaan payudara sendiri, atau nanti juga bisa dengan sadanis, pemeriksaan payudara oleh petugas medis juga bisa. Jadi itu bagaimana ketika ada itu bisa diketahui secara dini, karena dengan adanya penemuan kasus secara dini, angka hidupnya itu, angka kesembuhannya akan semakin baik ya. Dan yang juga ini juga yang perlu lagi dukungan dari semua keluarga, dari orang sekitarnya, pemberian support ya, bagaimana ketika ada saudara kita yang terkena ini harus betul-betul kita dukung semuanya, kita besarkan harapannya bahwa insya Allah tetap ada ya, setiap
penyakit ada Ada obatnya, obatnya. dan kita punya Allah juga ya, kita punya asyifa Allah. Kita yang kita katakan tadi kan semua hanya usaha kita ya, usaha kita secara zahir kita tempuh, dan juga kita bagaimana itu nanti kita tetap tawakal pada Allah. Insya Allah kalau kita kerjakan semuanya lah, itu nanti insya Allah dapatkan hasil terbaik kan. Baik. Ya, terima kasih dokter untuk pencerahannya untuk pemirsa semuanya. Semoga ini menambah kepedulian masyarakat pemirsa semuanya tentang kanker ini, dan tadi juga saran-sarannya untuk menghindari ya hal-hal pemicunya dari makanan, dari pola hidup, dan termasuk tadi deteksi dini juga dilakukan. Baik, terima kasih dokter. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program klinik kita untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.